Nah, jadi di sini kan dibahas bahwa di dalam Al-Qur'an rukun wudhu itu setelah membasuh wajah adalah membasuh kedua tangan. Jadi dalam bahasa Arab, yad itu kan artinya tangan. Tangan itu definisi tangan itu beda-beda. Ada yang mendefinisikan tangan itu dari sini nih, dari sini sampai sini. Ini yad, tangan ya. Ada yang mendefinisikan yang namanya tangan itu dari mulai ujung jari sampai sini, sampai sikut. Ada juga kemudian yang mendefinisikan tangan itu dari sini sampai sini, sampai sini nih. Jadi kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menambah tuh kalimat ilal marofik, kan di situ dikatakan basuhlah kedua tangan ilal marofik sampai siku. Nah, kalau tidak ditambah ilal marofik, maka nanti ulama itu bakal beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa lima syayikhihi wa lima syayikhina. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithuha wasru yadayhi min kafaihi wa zira'aihi bi kulli mirfaqin lil ayat wa yajibu ghuslu jami'i ma fi mahallil fardi min sya'rin wa zufrin wa intala far'un law nasiya lum'atan fan ghasalat fi taslisin aw i'adatin wudu'in linisyanin lahu la tajdidin wahtiyatin ajza'ahu wa rabi'uha. Puja dan puji syukur marilah selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada uswatun hasanah kita, kepada suri tauladan kita, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang baik dalam pandangan agama kalau tidak diawali dengan basmalah maka qalilul barokah atau sedikit barokahnya. Maka supaya thalabul ilmi kita dipenuhi dengan kebarokahan dari Allah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah atas qudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta atas hidayah dan taufiknya, pada malam hari ini kita kembali bisa bermuajahah atau bertatap muka, kembali bersilaturahmi, kembali sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan tugas kita sebagai seorang hamba Allah, yang mana mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, dengan wasilah kita melaksanakan ibadah pada malam hari ini, mudah-mudahan jadi sababiyah turunnya rahmat, barakah dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, mungkin ada yang malam hari ini jemaah kita dalam keadaan kurang sehat, atau mungkin istrinya, orang tuanya, mungkin anaknya dalam keadaan kurang sehat, siapapun dia,
mudah-mudahan dengan barokah dan mulianya majelis ilmu ini, dan mudahan apapun penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk kembali bertemu dengan bulan Sya'ban. Jadi kalau beberapa minggu yang lalu kita ketemu dengan bulan Rajab, maka malam hari ini kita sudah masuk ke bulan Sya'ban, malam tanggal berapa? Pokoknya malam Jumat itu malam 15 ya kalau nggak salah. Kalau sesuai dengan hisab, sesuai hitungan tanggal itu, malam Jumat besok itu malam nisfu Sya'ban, malam 15. Tapi kalau sesuai tanggal ya sesuai tanggal malam Jumat kayaknya. Kalau nggak salah ya, mungkin nanti dilihat lagi. Jadi artinya malam hari ini kita alhamdulillah masuk ke bulan Sya'ban. Itu tandanya ketika kita sudah masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, itu kita harus banyak latihan. Dari mulai latihan puasa, latihan bangun malam, kemudian latihan membaca Al-Quran, kemudian latihan sodaqah, supaya nanti ketika bulan Ramadan ya kita memang sudah terbiasa. Nanti datang bulan Ramadan kita melaksanakan puasa ya nggak heran lagi, nggak berat lagi, karena sudah dilatih puasa itu dari mulai bulan Rajab. Karena memang kalau misalkan kita sudah terbiasa puasa, itu sebenarnya nggak berat juga. Ya biasa aja lah kalau kita sudah biasa melaksanakan puasa. Maka ada salah satu jemaah almarhum orang Gunung Sulah, namanya almarhum Haji Warsito. Jadi dia itu setiap hari puasa. Jadi puasanya tiap hari, kecuali di hari-hari yang diharamkan puasa. Pokoknya kalau bukan hari yang diharamkan puasa, dia itu pasti puasa, meskipun harus kerja berat. Kata dia, justru kalau saya mau kerja nggak puasa itu badan malah lemes. Ya, justru ternyata bagi orang yang rajin puasa, ketika nggak puasa itu malah lemes. Tapi kalau dia puasa, kerja seberat apapun ya tetap kuat. Karena tadi adanya niat untuk puasa. Jadi kalau ada orang, saya kerja berat, nggak kuat puasa, memang dari awal nggak ada niat mau puasa. Nah, makanya yang pertama latih puasa, kemudian latih bangun malam supaya nanti terbiasa. Karena kalau kita bisa bangun malam di bulan Ramadan, ibadah di setiap malam bulan Ramadan, dari malam tanggal 1 sampai malam terakhir, maka tidak mustahil kita mendapatkan Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahrin. Kalau kita latih dulu tuh bangun di malam hari. Sama latih juga ibadah-ibadah sholat sunnahnya, supaya nanti sholat tarawih itu ya nggak capek lagi, nggak berat gitu. Kalau tarawih kan 20 rakaat ya, di sini berapa? 20, ya kirain 8. 20 rakaat, tarawih itu 20 rakaat. Makanya kalau di Ciamis itu rata-rata tarawih itu 20. Jadi baru pas ke Lampung itu, pas ikut sholat tarawih lah kata saya, kok sholat tarawih 8 rakaat, bingung sekaligus senang juga. Jadi cepat selesainya. Tapi kalau dihitung-hitung 20 dengan yang 8 rakaat, dihitung-hitung ya hampir sama lah beresnya. Paling jeda 5 menit atau paling lama mungkin sekitar 10 menit. Karena dalam Fathul Mu'in juga dijelaskan sholat tarawih itu 20 bukan 8. Jadi yang ngambil 8 sholat tarawih itu 8 rakaat, Allahu alam dari kitab yang mana. Karena di Fathul Mu'in juga dijelaskannya 20 rakaat. Jadi intinya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban itu banyak-banyak latihan supaya nanti datang bulan Ramadan kita sudah terbiasa dalam hal melakukan amal soleh. Ya intinya mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita dikasih kesehatan, dikasih istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan fikih kita. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang batasan wajah. Batasan wajah. Yang mana wajah itu kan kemarin ada batasan-batasan. Mana batasan yang masuk wajah, mana batasan yang tidak masuk bagian wajah. Mahallut tahdid tidak masuk bagian wajah. Kemudian naz'ah tidak masuk bagian wajah.
Kemarin itu sudah dibahas. Pokoknya ada bagian yang masuk wajah, ada batasan yang tidak masuk bagian wajah. Lalu kemarin kita bahas juga bahwa ketika ada bulu yang ada di wajah kita, tebal atau tipis, wajib dibasuh sampai kulit-kulitnya, sampai bagian dalam maknanya. Terkecuali jenggot dan brewok yang panjang, yang tebal. Kalau brewok dan jenggotnya tebal, maka tidak wajib sampai bagian dalam, cukup diusap bagian luarnya saja. Di kitab I'anahnya dijelaskan bahwa jenggotnya Nabi itu indah, bagus jenggotnya, rapih jenggot Nabi itu. Makanya wajar Nabi punya brewok, jenggotnya itu rapih. Sampai di sini dikatakan bilangan, sampai bilangan jenggot Nabi itu kehitung loh, Pak. Saking hebatnya Nabi. Jadi di sini kata ulama dikatakan bahwa jenggotnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebanyak bilangan para nabi. Para nabi kan jumlahnya 124.000 kalau nggak salah ya. Mana ya? Oh, di sini. 124.000. Nah, jadi bilangan Nabi itu jumlahnya 124.000. Maka jumlah jenggot Nabi juga bilangannya itu 124.000. Coba. Saking hebatnya Nabi sampai kehitung jenggotnya. Kalau kita kan milik kita aja nggak tahu berapa. Kayaknya nggak sempat ngitung juga. Punya Pak Biji berapa gitu? 5 biji ya. Punya kita aja nggak tahu, apalagi punya orangnya. Itu hebatnya baginda Nabi. Wah, jenggotnya baginda Nabi itu sebanyak para nabi yang jumlahnya 124.000. Jadi jenggotnya itu bagus. Kemudian rukun wudhu yang ketiga, kemarin yang kedua, sekarang yang ketiga. Wasalisuha ghuslu yadai min kafaihi wa zira'aihi bi kulli mirfaqin lil ayat. Rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Nah, ini rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan. Dalilnya dari mana? Dalilnya kemarin dari Al-Quran surah Al-Ma'idah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi basuh wajah, kemudian basuh kedua tangan. Nah, ini ada yang menarik. Ini menandakan agungnya ajaran Islam. Pokoknya nggak ada ajaran yang sehebat ajaran Islam. Sampai mau ibadah saja ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Bahkan tata cara mandi wajib ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pokoknya aturan-aturan yang paling hebat itu cuma ada di ajaran Islam. Yang sempurna itu adanya di ajaran Islam. Nah, jadi di sini kan dibahas bahwa di dalam Al-Quran rukun wudhu itu setelah membasuh wajah adalah membasuh kedua tangan. Jadi dalam bahasa Arab, yad itu kan artinya tangan. Tangan itu definisi tangan itu beda-beda. Ada yang mendefinisikan tangan itu dari sini nih, dari sini sampai sini. Ini yad tangan ya. Ada yang mendefinisikan yang namanya tangan itu dari mulai ujung jari sampai sini, sampai sikut. Ada juga kemudian yang mendefinisikan tangan itu dari sini sampai sini, sampai sini. Jadi kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menambah tuh kalimat ilal marafiq, kan di situ dikatakan basuhlah kedua tangan ilal marafiq sampai siku. Nah, kalau tidak ditambah ilal marafiq, maka nanti ulama itu bakal beda-beda pendapat. Kata ulama yang satu basuh tangan cuma sampai sini, karena ini tangan sampai sini. Nanti ada ulama berpendapat lagi basuh tangan itu sampai sini. Nanti ada lagi tuh ulama berpendapat basuh tangan sampai sini. Kenapa? Karena definisi tangan itu beda-beda. Tetapi ketika Allah katakan ilal marafiq sampai siku, maka nggak bakal ada ulama yang berpendapat basuh tangan cuman sampai sini saja. Basuh tangan sampai ketek itu nggak bakal.
Kenapa? Karena dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ilal marafiq. Seperti contoh di dalam ayat yang lain, Allah katakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang maling itu laki-laki atau perempuan, maka potonglah tangannya. Makna potong tangan kan nggak mungkin sampai sini tangannya, dipotong sampai sini. Ini tangan juga disebutnya. Nah, jadi itulah. Jadi kalau Allah tidak menyebutkan kalimat ilal marafiq, nanti ulama bakal beda-beda. Ada yang sampai sini saja, ada yang sampai sini, ada yang sampai sini. Tapi ketika dibatasi dengan kalimat ilal marafiq, maka tidak bakal tuh ada ulama nanti yang mengatakan dah basuh tangan itu sampai sini aja. Nah, itu nggak bakal ada. Kenapa? Karena sudah dibatasi oleh Allah dengan kalimat ilal marafiq. Lalu kemudian batasan tangan itu kan dari mulai ujung jari sampai dengan siku. Itu kan batasan tangan ilal marafiq, maksudnya yang mesti dibasuh dalam wudhu. Pertanyaannya adalah, apakah sikutnya juga mesti dibasuh? Apakah sikutnya juga harus dibasuh? Atau sikut itu tidak masuk bagian tangan yang harus dibasuh? Karena gini, terkadang seperti di dalam syarat sholat itu diantaranya harus menutup aurat. Aurat yang harus ditutup bagi laki-laki adalah baina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut itu. Jadi yang harus ditutup itu antara pusar dan lutut. Tapi dalam mazhab Syafi'i, pusar dan lutut tidak masuk bagian aurat. Cuman antara saja, antara pusar dan lutut. Sementara pusar dan lututnya itu nggak masuk bagian aurat. Jadi kalau ada orang tuh sholat, kemudian cuman pusarnya aja kelihatan, ya sah. Cuman nggak enak juga kelihatan sholatnya, pusarnya kelihatan. Cuman itulah dalam mazhab Syafi'i, aurat bagi laki-laki antara pusar dan lutut. Cuman pusar dan lutut tidak termasuk bagian aurat. Nah, dalam hal tangan yang wajib dibasuh itu dari mulai ujung jari sampai sikut. Apakah sikutnya juga mesti dibasuh atau tidak mesti dibasuh? Maka di sini dikatakan bikulli mirfakin ay ma'a kulli mirfakin, serta yang dibasuh itu sikutnya juga. Jadi jangan sampai sikutnya nggak kebasuh. Maknanya adalah bagian sikut juga termasuk bagian yang harus dibasuh. Wa yajibu ghuslu jami'i ma fi mahallil fardhi. Lalu kemudian wajib hukumnya membasuh seluruh perkara yang ada di tempat fardu. Jadi kalau di tangan itu, apapun yang ada di tangan itu wajib dibasuh. Misalkan ada orang tangannya 6 jarinya misalkan, kata dia udah kan yang jari yang itu kan 5, berarti yang jari yang ke-6 nggak usah dibasuh. Enggak, pokoknya meskipun jarinya itu 6 ya tetap wajib dibasuh dengan jari yang ke-6 itu. Jadi pokoknya apapun yang ada di tangan dia itu wajib dibasuh. Termasuk juga wa yajibu aidan izalatu ma alaihi minal hail. Wajib juga dia itu menghilangkan sesuatu dari yang menghalangi. Jadi kalau di tangan itu ada sesuatu yang menghalangi, maka wajib dihilangin. Kayak misalkan ada cat di tangan itu. Jadi malam-malam misalkan kita habis ngecat karena besok mau lebaran gitu. Akhirnya ngecat malam-malam, di tangan itu ada cat. Nah, jadi wajib tuh cat itu dihilangkan terlebih dahulu. Atau misalkan yang sering terjadi itu kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Jadi hati-hati kalau misalkan orang itu kerjanya di bengkel ataupun kerjanya di sawah. Nah, biasanya itu ada kotoran-kotoran di bawah kuku. Nah, ketika ada kotoran di bawah kuku itu wajib dihilangkan, dibersihkan. Kenapa? Karena kalau ada yang hitam-hitam di kuku itu, ketika wudhu air itu nggak nyampe. Kalau nggak nyampe berarti wudhunya tidak sah. Kalau wudhu tidak sah ya otomatis sholat juga tidak sah. Maka baginda Nabi mengatakan la yudkhila ahadan
amaluhu al jannah. La yudkhila, lan itu kata ulama ilmu nahu, lan itu nafi ta'bid. Jadi la yudkhila, selamanya itu seseorang itu tidak bisa dengan amalnya itu memasukkan dia ke dalam surga. Jadi nggak ada amal yang kita lakukan itu membuat kita masuk surga. Jadi nggak ada orang masuk surga karena amal gitu, karena amal soleh. Gampangnya gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngitung-ngitung amal soleh yang sampai hari ini kita kerjakan, amal soleh mana yang kita yakin diterima? Sholat, kayaknya sholat juga nggak khusyuk kadang-kadang. Kemudian mandi wajib kadang juga nggak sempurna. Jadi kalau ngitung-ngitung amal itu nggak tahu amal mana yang kemudian bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Dan rugi juga kalau kita masuk surga karena amal. Contoh misalkan kita amal soleh cuman taruhlah kita dikasih usia oleh Allah 60 tahun. 60 tahun itu kan nggak selamanya 60 tahun ibadah. Kan dipotong usia balik taruhlah 15 tahun. 60 kurangi 15 berarti berapa? 45 kan? 45. Tambah lagi kadang-kadang pas usia balik juga belum mau sholat juga tuh. Baru dia mau sholat itu usia 40 tahun. 40 ke 60 berarti kan cuma 20 tahun. Kalau dia masuk surga karena amal soleh, benar-benar karena amal soleh, berarti kan di surga cuma 20 tahun. Habis dari situ keluar ya. Rugi benar. Jadi artinya makanya amal soleh itu tidak ada orang masuk surga karena amal soleh, tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu ngapain kita sholat kalau tidak membuat kita masuk surga? Nah justru sholat itu agar supaya kita mendapatkan rahmat Allah, agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang ada di tangan kita itu wajib dibasuh. Min syahrin, dari mulai ada bulu, pokoknya ada bulu di tubuh kita, di tangan itu, panjang atau pendek, tebel atau tipis, wajib dibasuh sampai bagian dalam. Meskipun tebel tuh ya. Karena kenapa? Meskipun tebel, karena jarang ada orang bulu tangannya itu tebel. Itu jarang. Makanya kemarin ngambil kaidah an-nadir la yu'tabar, yang langka itu nggak dihitung. Makanya kalau ada orang bulunya itu, bulu tangannya ternyata tebel, maka meskipun tebel wajib sampai bagian dalam itu dibasuh. Jadi tidak seperti jenggot tadi cukup diusap saja, enggak. Kalau di tangan ada bulu tipis ataupun tebel, tetap wajib dibasuh sampai bagian dalam. Wadufrin, ataupun kuku sepanjang apapun, wa intola, meskipun kukunya itu panjang, maka tetap wajib dibasuh kuku itu. Kayak misalkan ada rekor dunia itu kan, kuku terpanjang itu sampai 8,5 meter. Kuku 8,5 meter. Kalau dia orang muslim ya mungkin ya ribet juga ya. Dia mau sholat harus dibasuh, kalau ada kotoran di kukunya wajib dihilang, ribet kalau itu adalah orang muslim. Allahu a'lam muslim atau bukan. Cuman dia itu masuk rekor dunia, kukunya itu sampai 8,5 meter. Nah, di dalam fikih dijelaskan, kalau ada orang kukunya panjang, sepanjang apapun, tetap ketika membasuh tangan wajib kukunya dibasuh. Wajib kukunya dibasuh. Dan juga nggak ada anjuran juga miara kuku sampai panjang gitu, yang ada. Nah, sunnahnya kuku itu dipotong, nggak usah dipiara sampai panjang. Sampai kakek saya almarhum itu marah betul kalau misalkan ada anaknya atau cucunya yang kukunya itu sengaja dipanjangin gitu. Sengaja dipanjangin, kata dia, kuku yang panjang itu kuku itu tempatnya setan nginep situ, kata dia. Jadi usah kalau ada kuku udah potong-potong aja gitu. Marah. Jadi memang nggak ada anjuran untuk miara kuku seperti itu. Memang sunnahnya adalah dipotong. Wa intola far'un, satu cabang. Launasia, kalau lupa, lumatan. Launasia, kalau seseorang lupa, lumatan akan satu titik. Fan gosalat fitaslisin ajza'ahu. Tapi kemudian kebasuh pada basuhan yang ketiga, maka itu cukup. Contoh, kita wudhu, nah, kemudian pas basuh tangan ada satu titik yang belum kebasuh pas basuhan pertama. Begitu kita membasuh yang kedua, bagian titik ini kebasuh, maka itu cukup. Atau misalkan basuhan pertama ada satu titik nggak kebasuh gara-gara ada penghalang,
taruhlah ada sisik ikan. Ini kadang-kadang sisik ikan itu nempel. Jadi kalau kita habis bersihin ikan, misalkan lagi hajatan bersihin ikan, itu kadang-kadang nggak kelihatan, nempel luar biasa. Itu nggak bisa tembus tuh dengan air. Misalkan ada orang wudhu basuh tangan, basuhan yang pertama sudah selesai, tapi ternyata di sini ada satu titik yang belum kebasuh, diangkat dulu tuh penghalangnya. Kemudian basuhan yang kedua, nah dengan basuhan yang kedua, ketika sudah kebasuh tuh bagian titik yang tadi belum kebasuh itu sudah cukup. Atau kebasuhnya di basuhan yang ketiga, basuhan yang pertama belum kebasuh, basuhan yang kedua ada satu titik belum kebasuh, pas basuhan ketiga baru sempurna, nah itu juga cukup. Nah, jadi tidak mesti semuanya itu di basuhan pertama selesainya. Lalu kemudian di dalam ayat Al-Quran itu Allah katakan kan, wa aidiyakum ilal marafiq, kalian basuh itu tangan kalian sampai siku. Jadi yang dibasuh itu dari tangan sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi berarti kan maknanya dari tangan sini, dari sini sampai ke siku, bukan dari siku sini sampai ke tangan. Cuman untungnya ini hukumnya hanya sunnah. Artinya meskipun ada orang pas basuh tangan dari sini dulu nih, misalkan, ada ya di sini ya, di sini nih, maka tetap sah wudunya, yang penting merata airnya. Cuman nggak dapat tambahan pahala gitu lah, nggak dapat tambahan pahala karena sunnahnya dari sini kan, wa aidiyakum ilal marafiq, dari tangan ke siku, bukan dari siku ke tangan. Tapi ini hukumnya sunnah. Kalau kita pengen dapat tambahan pahala ya berarti bagusnya dari jari, dari tangan kita sampai ke siku. Au i'adati wudu'in, ataupun misalkan ada orang basuh tangan, pas basuh tangan ada satu bagian yang belum kebasuh, taruhlah ada jarinya, ada satu jari nih nggak kebasuh, contoh kayak ada catnya. Jadi ada orang wudhu, di tangannya itu, di jarinya itu ada cat. Nah, lalu kemudian begitu dia mengulangi wudhu itu contohnya gini, i'adah wudhu itu gini. Jadi dia itu ragu-ragunya gini. Tadi itu saya wudhu atau belum? Saya wudhu atau belum? Akhirnya kemudian dia wudhu tuh. Lalu kemudian dia wudhu. Pas wudhu, lalu kemudian yakin, oh iya ya, tadi saya sudah wudhu. Jadi sekarang itu berarti yang kedua ini adalah i'adah wudhu, mengulangi wudhu. Maka dengan mengulangi wudhu seperti itu, lalu kemudian basuhan tadi yang belum kebasuh, tadi kan ada tuh bagian yang belum kebasuh, tetapi dia ngulangi lagi wudhunya. Maka dengan mengulangi wudhu yang kedua dan bagian sini yang tadi belum kebasuh juga pada saat mengulangi wudhu, itu juga dikatakan cukup. Tetapi la tajdidin, tetapi tidak cukup kalau seandainya memperbaharui wudhu. Contoh gini, ada satu titik di tangan kita yang belum kebasuh, lalu kemudian kita itu wudhunya belum batal, lalu tajdid wudhu itu kan memperbaharui wudhu. Yang namanya memperbaharui wudhu itu hukumnya sunnah. Cuman gini syaratnya, orang itu sunnah tajdid wudhu kalau wudhu yang pertama sudah dipakai untuk sholat. Kalau wudhu yang pertama belum dipakai sholat, kemudian wudhu lagi, hukumnya malah makruh karena dia boros-boros dalam memakai air. Jadi dapat pahala sunnah memperbarui wudhu kalau wudhu yang pertama sudah dipakai minimal 1 kali sholat. Taruhlah kita mau tajdid wudhu, lalu kemudian di wudhu yang pertama tadi itu ada satu titik yang belum kebasuh di tangan. Lalu kita tajdid wudhu, memperbaharui wudhu, niatnya nawaitul wudhu'a tajdidan, niat saya wudhu tajdid. Maka dengan dia membasuh tangan sempurna sampai bagian yang tadi belum kebasuh juga kebasuh pas tajdid wudhu, itu tidak cukup. Nah,
Kenapa? Karena niatnya tajdid wudu. Terkecuali kalau orang mau tajdid wudu niatnya menghilangkan hadas. Karena gini, ketika kita mau tajdid wudu, kita masih punya wudu, kemudian mau wudu lagi, memperbaharui wudu, maka niatnya itu boleh niatnya tajdid, nawaitul wudu tajdidan, niat saya wudu tajdid, memperbaharui, atau niatnya seperti biasa, kayak niat wudu biasa, nawaitul wudu alirofil hadasil asgor, itu boleh. Dikiaskan dengan masalah i'adah sholat, mengulangi sholat. Jadi sholat wajib itu sholat fardu yang 5. Kita sholat maghrib nih tadi. Setelah sholat maghrib itu kita sholat maghrib lagi. Jadi 2 kali sholat maghribnya. Nah, sholat maghrib yang kedua namanya sholat i'adah, mengulangi sholat. Mengulangi sholat yang sama itu namanya sunnah. Jadi i'adah sholat maghrib itu hukumnya sunnah. Jadi setelah kita sholat maghrib berjamaah, lalu kita sholat maghrib lagi yang kedua, maka sholat maghrib yang kedua hukumnya adalah sunnah, namanya i'adah sholat. Tapi meskipun itu sunnah, niatnya tetap niat seperti biasa. Nawa'u sholli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati fardun lillahi ta'ala. Tetap fardunya disebut meskipun hukumnya sunnah. Nah, tajdid wudu juga seperti itu. Meskipun tajdid wudu, tetap niatnya itu diperbolehkan niat seperti biasa. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgor, atau dia mau niatnya nawaitul wudu'a tajdidan boleh. Cuman resikonya kalau dia niat tajdid wudunya nawaitul wudu'a tajdidan, ketika di wudu yang pertama ada satu titik yang tidak kebasuh, maka dengan adanya memperbaharui wudu tapi niatnya nawaitul wudu'a tajdidan, maka tidak dikatakan cukup. Wahtiyatin ataupun ihtiyat. Ihtiyat itu gini, ragu itu, syak itu ragu. Jadi dalam fikih itu ada syak itu ragu itu 50%. Contoh gini, ada orang ragu, saya itu batal belum. Jadi ragunya itu antara sudah batal wudunya atau belum. Seharusnya kalau kita ragu nih antara batal wudu ataupun tidak, ambil tidak batal. Ya. Jadi kalau ragu antara batal atau tidak, ambil tidak batal. Tapi kalau ragunya antara sudah wudu atau belum, ambil belum wudu. Kayak tadi ya, saya itu sudah wudu atau belum, sudah wudu ataupun belum. Nah, ambil belum wudu, makanya wudu lagi. Setelah wudu baru sadar, oh iya ya, saya tadi sudah wudu. Nah, berarti i'adah wudu, mengulangi wudu. Tapi kalau ragunya antara batal ataupun belum, saya itu sudah batal atau belum, maka ambil belum batal. Ambil belum batal. Tapi kemudian orang ini ragu-ragunya ini, saya ini sudah batal atau belum, harusnya kan ngambil belum batal, tapi tetap dia melaksanakan wudu. Tujuannya ihtiyat, tujuannya hati-hati. Dengan dia melaksanakan wudu, tujuannya ihtiyat, tujuannya hati-hati, gara-gara ragu-ragu tadi, batal atau belum, ngambil dia itu padahal harusnya ngambil yang belum batal, tapi dia untuk ihtiyat, untuk kehati-hatian dia tetap wudu. Maka ketika di wudu yang pertama tadi ada satu titik yang belum kebasuh, dengan adanya wudu yang kedua tujuan ihtiyat, tujuan hati-hati, maka tidak dikatakan cukup wudunya. Jadi belum sah juga wudunya. Jadi ini tentang permasalahan orang yang lupa ada satu bagian yang belum kebasuh. Maknanya kalau kita jelasin lagi, kita simpulkan aja. Jadi kalau kita basuh tangan, tiba-tiba ada jari lah supaya gampang, jari kita satu nih, jari telunjuk nggak kebasuh, baru kebasuh di basuhan yang kedua itu cukup. Ataupun basuh tangan, basuh yang pertama belum kebasuh, basuhan yang kedua belum kebasuh, baru di basuhan yang ketiga kebasuh, itu juga cukup. Atau misalkan i'adah wudu linisyanin, atau misalkan dia mengulangi wudu, jadi dia wudu lagi, pas selesai wudu, waduh, padahal tadi saya sudah wudu. Maka dengan dia mengulangi wudu, yang mana di wudu yang pertama tadi ada bagian yang belum kebasuh, dengan dia mengulangi wudunya, maka wudunya kembali menjadi sempurna. Meskipun di wudu yang pertama tadi ada satu jari yang enggak kebasuh, tapi gara-gara wudunya diulang lagi,
maka dengan wudhu yang kedua itu dikatakan cukup. Tapi tidak cukup kalau seandainya tajdid memperbaharui wudhu. Nah, kalau tujuan memperbaharui wudhu itu nggak cukup. Atau tujuannya ihtiyat, tujuannya dia wudhu lagi karena hati-hati. Hati-hati itu gambarannya tadi, ragu-ragu antara batal atau belum, harusnya ngambil belum batal. Tapi gara-gara tujuan untuk kehati-hatian dia wudhu lagi. Kalau di wudhu yang pertama ada satu bagian yang nggak kebasuh, maka di wudhu yang tujuan ihtiyat itu tidak dikatakan cukup, belum sempurna wudhunya. Jadi intinya dalam masalah wudhu wajib seluruh bagian yang ada di tangan itu dibasuh sampai batasan siku. Bahkan kalau bisa dilebihin. Makanya kenapa anjurannya membasuh tangan itu dari tangan ke siku, bukan dari siku ke tangan. Kenapa? Karena kalau dari tangan ke siku itu pasti ada lebihnya. Coba misalkan kita basuh tangan dari sini kan ngalir tuh. Jadi nanti kan bukan hanya pas sampai sikut, pasti kan lebih dari sikut. Nah, tujuannya supaya lebih dari batasan siku. Karena yang namanya wudhu itu jangan sampai membasuhnya itu jangan sampai kayak kita mau cat rumah lah. Jadi cat rumah itu dipasin bener, enggak. Kalau wudhu itu jangan dipasin bener. Saya lihat dulu nih, jangan sampai lebih dari batasan sikut, jangan. Pokoknya dilebihin, bagusnya dilebihin. Dalam wajah juga jangan pas batasannya saja, dilebihin juga. Dalam tangan juga seperti itu. Dihadirin rahimani wa rahimakumullah, rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh tangan sampai ke siku. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum ke pertanyaan, jadi mungkin ini kajian terakhir saya, karena insya Allah Ramadan dan Syawal itu nggak di sini, jadi Ramadan nggak ketemu lagi. Karena Ramadan nggak ketemu lagi, jadi malam hari ini saya jadikan kesempatan untuk istihlal istirbo. Karena gini kan, dosa kepada Allah itu kan lebih ringan daripada dosa kepada sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah kan syaratnya cuma 3. Satu, mencabut diri dari dosa itu. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, niat untuk tidak mengulangi. Itu sudah cukup, bertaubat ketika melakukan dosanya kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, meskipun kita banyak istighfar 1000 kali pun itu nggak dapat ampunan Allah, kecuali dengan istihlal dan istirbo, minta halal, minta ridho kepada orang yang bersangkutan. Kita pernah gibah, misalkan saya pernah gibah Pak Wiji, maka meskipun saya baca istighfar banyak-banyak, dosa itu nggak dihapus, kecuali saya minta halal kepada beliau. Itu beratnya dosa sesama manusia. Nah, makanya malam hari ini saya mau istihlal dan istirbo. Bukan mungkin lagi, pastilah, karena kan saya paling banyak ngomongnya. Kalau paling banyak ngomong ya pasti paling banyak melakukan dosa dan kesalahan ya. Nah, paling banyak melakukan dosa, jadi mungkin ada dosa yang kaitannya dosa sesama manusia lah, apapun bentuknya. Nah, dosa yang secara sengaja ataupun nggak sengaja, dosa yang saya lakukan secara tersembunyi ataupun terang-terangan. Pokoknya dosa yang kaitannya sesama manusia yang bakal jadi hambatan nanti di alam akhirat. Maka lewat pengajian malam hari ini kepada jemaah sekalian, saya minta halal dan minta ridho, saya minta maaf kepada jemaah sekalian dan kepada Allah saya mohon ampun. Kalaupun dari jemaah ada kesalahan kepada saya, insya Allah saya juga sudah mengikhlaskan, saya juga sudah memaafkan jemaah sekalian. Silahkan ke pertanyaan, langsung saja, nggak usah panjang-panjang pertanyaannya, langsung ke intinya saja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketika kita ada yang terselit, yang tidak kenal, apakah seluruh itu sudah mewakili atau menggantikan yang tidak terkena air tadi? Ya, jadi sebelum kita wudhu kan sudah cuci tangan dulu ya. Cuci tangan. Kita dari pas sunnah wudhu cuci tangan, udah berkumur, kemudian pokoknya udah beberapa bagian ya Mas. Lalu kemudian apakah itu sudah mewakili? Karena gini, itu belum mewakili, karena dalam wudhu itu wajib tertib. Dalam wudhu itu wajib tertib. Makanya misalkan nih, kita ada kondisi di mana kita wudhu sudah selesai tapi masih basah. Ternyata di tangan ada catnya.
wudunya masih basah, maka balik lagi ke kamar mandi, bersihin catnya, kemudian basuh tangan. Setelah basuh tangan, untuk menjaga tertib, basuh kepala, usap kepala, kemudian basuh kaki. Tidak mesti mulai dari wajah tuh, karena belum lama gitu. Kecuali kalau sudah lama. Kalau sudah lama ya wajib diulang dari awal. Jadi artinya tidak jangan sampai hanya tidak cukup hanya sebatas kita katakan pas kita membasuh tangan saja, karena wajibnya tertib dalam membasuh bagian yang ada di dalam tubuh ketika wudhu. Jadi tetap ketika basuh tangan harus dari mulai ujung jari sampai ke mirfak, sampai sini. Allah a'lam bishawab. Untuk cara mengambil air wudhu pada kondisi terbatas seperti di kendaraan segala macam, minimal kita mengambil airnya itu. Ya, jadi airnya terbatas. Kalau misalkan air terbatas, taruhlah satu air aqua gelas yang kecil itu ya, taruhlah segitu. Maka itu bisa cukup juga sebenarnya, cukup untuk wudhu. Karena gini, yang dimaksud dengan goslu itu kan dibasuh. Basuh itu tidak mesti ngalir, benar-benar ngalir, enggak. 1 senti saja dihitung goslu tuh. 1 senti saja dihitung ngalir, jadi cukup. Jadi tidak mesti. Yang penting misalkan kita dapat segenggam sini, kemudian kita basuh. Nah, yang penting ada ngalir, meskipun cuma setengah senti ngalirnya, itu sudah cukup. Yang penting jangan sampai nggak ngalir sama sekali ya. Kalau nggak ngalir sama sekali ya nggak sah. Contoh misalkan ada orang sakit diwuduin, kemudian diwuduinnya itu nggak ada ngalir sedikit pun, nah itu nggak cukup. Kalau misalkan mau pakai semprotan ya semprotan, nah disemprotnya itu boleh. Yang penting ada ngalir. Ngalirnya tidak mesti banyak, setengah senti saja itu dihitung ngalir. Jadi kalau kita mau hati-hati itu, ataupun airnya terbatas, dengan air gini itu bisa cukup. Jadi dibasuh ini, dibasuh. Yang penting ada sedikit ngalir itu sudah cukup. Nah, tangan juga nanti seperti itu. Tangan juga seperti itu. Jadi kalau misalkan batasan airnya sedikit, maka ambil yang wajib saja. Basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, langsung membasuh kaki. Yang sunah-sunahnya nggak perlu kalau misalkan airnya terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Yang benarnya hidayah taufik dari Allah, yang salahnya mutlak karena kebodohan dari pribadi. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.